Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin stage saudaraku yang eh, berkomentar firman karangan Allah Muhammad. Ini suatu tanggapan atau komentar yang sepatutnya tidak diutarakan karena eh, dianggap melecehkan, meremehkan Nabi Muhammad SAW, sementara dia satu-satunya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suri tauladan bagi manusia yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah SWT. Baik, jika kalian meragukan Al-Quran sebagaimana kaum kafir Quraisy yang pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, mereka iri hati, mereka dengki hati, mereka cemburu akan keluar biasaan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sementara mereka tahu Nabi Muhammad SAW buta huruf. Mereka mengatakan sihir, dongeng, tipu muslihat, karangan, tetapi mereka tahu itu tidak mungkin Nabi mengarang. Maka Allah SWT berfirman, Kul in kuntum fi ruibim mimma nazalna fa'tu bisurutim mim misli wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Katakanlah hai Muhammad, jika mereka ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepadamu sebagai petunjuk, sebagai peringatan dan kabar gembira, suruhlah mereka membuat semisal satu surat pendek saja dan ajaklah mereka penolong-penolong mereka, bahkan jin sekalipun, untuk membuat surat serupa jika mereka benar. Fa'illam tab'alu walan tab'alu fatakun narul lati wa kuduhan nas wal hijar uiddat lil kafirin. Mereka tidak akan mampu membuat surat sekalipun pendek serupa dengan Al-Quran. Pastilah mereka tidak mampu. Dan jikalau tidak mampu, kata Allah, maka takutlah kalian semua terhadap ancaman api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, yang disiapkan khusus untuk orang-orang kafir. Ini bukan saya yang ngomong ya. Nanti dibilang karangan saya. Ya, sedangkan ayat yang mulia ini dikatakan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Ya. Saudaraku, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT sebagai petunjuk yang akan membawa kebenaran, yang membedakan antara yang halal dan haram, yang memberi petunjuk dalam segala persoalan kehidupan, yang akan menyelamatkan manusia di sisi Allah, baik dunia maupun akhirat. Kalau kita baca Al-Quran, setiap permasalahan kehidupan pasti ada jawabannya.
di Al-Quran. Coba bandingkan dengan kitab suci apa yang kita pegang. Ya, solusi yang dibicarakan. Allah SWT berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan petunjuk yakni Al-Qur'an dan agama yang benar yang diunggulkan atas semua agama yang ada di dunia ini, sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maksudnya diunggulkan bagaimana? Ya seperti ini. Apapun pertanyaan manusia, ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ya, ada jawabannya, lengkap. Maka ketika kita mengingkari, menyombongkan diri, kufur, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala, itu no problem, ya, enggak masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairu islamid dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin." Siapa saja yang memilih agama selain Islam, maka mereka semua tidak diterima Allah dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Seberapa baik pun manusia, dermawankah dia, terkenalkah dia, kalaulah tidak memeluk agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Banyak sekali ayat-ayat yang memberikan ancaman yang mendukung ayat ini. Jadi setiap ayat itu saling mendukung di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang satu ini bertentangan dengan ayat lain. Tidak ada. Boleh dicari. Ya. Sekali misalnya. Yang di dalam banyak sekali yang disampaikan untuk solusi ini. Yang mengatakan Isa Al-Masih. Tuhan itu sendiri. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menentang itu. Sebagai contoh. Ya. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan, yang membenarkan Al-Masih itu Allah itu sendiri. Nah, semuanya saling mendukung. Nah, dalam ayat sebagai ancaman, innakum wa ma ta'budu namin dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Kamu, kata Allah, dan apa yang kalian sembah akan menjadi umpan jahanam. Kamu semua masuk ke dalamnya. Artinya apa? Kita, apa yang kita sembah, masuk dan semuanya masuk ke dalam api neraka jahanam. Ini bukan saya yang ngomong. Ya, surat Al-Baqarah ayat 23, 24, juga surat Al-Anbiya ayat 98, ya, surat Al-A'raf, ya. Allah sudah mengingatkan, ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulum minkum yakusuna alaikum ayati. Pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihi walahum yazanun. Wahai anak cucu Adam, apabila datang rasul yang aku utus menyampaikan ayat-ayatku, kalian beriman, bertakwa dan melakukan kebaikan, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung, selamat dunia akhirat. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari, menyombongkan diri, ya, mencaci, menghina, maka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Sekali lagi, ini bukan karangan saya. Saya hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Al-A'raf ayat 35 sampai 36. Semoga jelas ya. Selamat pagi. Salam toleransi.